Ketika teman-teman ini kehilangan uang Rp1.000, setelah sibuk mencari, si penemu uang ini tadi meminta imbalan 1 juta. Kira-kira masuk akal nggak? Saat itu cerah gitu loh, terbuka. Tapi saat memasuki tiba-tiba tertutup gitu loh. Jadi langsung kabut turun gelap. Dan kita kembali saat kita masuk tertutup lagi seperti itu. Itu berulang kali, Mas? Iya, beberapa hari seperti itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zia. Di video kali ini saya kembali ingin mereview salah satu video dari channel Besok Pagi. Kenapa saya tertarik ingin mereview video ini? Karena begini, apa yang dialami atau diceritakan oleh relawan yang datang ke podcastnya Besok Pagi, yaitu Mas Budi, ini sama persis, hampir sama lah dengan apa yang saya alami di rumah ketika dalam proses pencarian. Terutama adalah kejadian ketika ini menemui saya beberapa kali. Berikut semua gambaran-gambaran yang kita dapatkan. Ini jika dihubungkan dengan kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh para relawan di Gunung Lawu sana, kayaknya nyambung banget. Jadi kayak diperingatkan gitu, jangan campur urusan kita ya. Namun di sini perlu saya ingatkan buat teman-teman yang sudah penasaran dengan cerita dari si narasumber ini, yaitu Mas Budi, bisa cek videonya di channel Besok Pagi. Namun jika teman-teman juga penasaran dengan apa yang saya alami pada saat itu, silakan pantengin video ini dulu. Oke, kita langsung berlanjut ke video pertama ya. Sesampai di pos, di base camp, ya, mereka mungkin masih menunggu beberapa saat. Setelah ditunggu nggak datang, mereka baru melaporkan ke pihak base camp kan gitu. Kalau temannya ini belum turun ya? Ya, atas teman kita atas nama Alfi belum turun gitu. Dan pada saat itu sebenarnya ada 2 kejadian ya. Nah, cuma kita lebih mengondisikan satu pendaki lain gitu loh. Tapi via jalur tambak itu. Berarti berbarengan juga kejadiannya, Mas? Iya, hilang juga? iya hampir bersamaan itu. Tapi yang pendaki dari tambak itu berhasil kita temukan gitu loh. Dengan kondisi selamat lah gitu. Sudah, setelah itu kita fokus ke Alfi. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Mas Budi ini tadi kok luput dari pemberitaan media ya teman-teman. Karena pada saat hilangnya Alfi Kurniawan di Gunung Lawu pada awal tahun 2019, yang masuk berita yang viral ini kan hanya hilangnya Alfi. Dan ternyata di balik itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi ini tadi, di hari yang sama ini ada 2 kejadian. 2 pendaki hilang di Gunung Lawu. Yang pertama yang jelas Alfi, yang kedua salah satu pendaki yang hilang pada saat melakukan pendakian via jalur tambak yang dibilang Mas Budi ini tadi. Proses pencarian Alfi Kurniawan ini ada 2 tim yang bergerak di malam hari. Yang pertama adalah timnya Mas Budi sendiri. Meskipun Mas Budi ini dari AGL Cemoro Kandang, beliau ini lebih memilih menuju puncak Gunung Lawu ini lewat jalur Cemoro Sewu. Yang jelas kalau lewat Cemoro Sewu ini kan lebih cepat sampai atas. Kemudian untuk tim yang kedua ini ada timnya Mas Eko dari Basecamp Ceto. Jadi malam itu kedua tim ini sama-sama bergerak ke atas. Cuma pada malam itu dari kedua tim ini sedikit mengalami gangguan ya. Entah gangguan yang jelas, yang dari Ceto ada gangguan faktor X sih. Itu di pos 2. Faktor Gangguan X. hal mistis sih, Mas ya? Betul. Oke. Jadi kayak diperingatkan gitu. Jangan campur urusan kita ya. Gaib-gaibnya itu mengatakan seperti itu. Jangan itu ikut campur sama urusan kita. Iya, itu sesuai apa yang saya dengar melalui Mas Eko sendirian gitu. Dan saat itu
nggak jadi naik. Dan yang tim yang dari Cemoro Sewu juga sama, saat itu di pos 2. Oh, sempet dapet gangguan juga, Mas? Tiba-tiba saat mereka udah tiba di pos 2, iya kayak badai lah itu, angin kenceng. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk break di pos 2 dulu. Ngeri juga ya ternyata cerita dari Mas Budi ini tadi. Karena 2 tim yang bergerak pada malam itu, yang pertama timnya Mas Eko baru mau menuju ke puncak Gunung Lawu, sampai di pos 2 jalur Cetho sudah diingatkan oleh sosok gaib yang ada di Gunung Lawu. Kemudian kalau untuk apa yang saya alami pada saat itu ya teman-teman, jadi begini, saya sempat didatangi oleh sosok Alfi ini beberapa kali, dan salah satunya lewat mimpi. Kalau yang lewat mimpi, ini saya melihat wajah Alfi yang diem pucet, kayaknya sedih banget. Kalau saya rasakan kayaknya dia ingin minta tolong lah. Ya karena berhubung pada saat itu saya berada di rumah dan Alfi sendiri tidak tahu di mana keberadaannya, yang bisa saya lakukan saat itu hanya mendoakan untuk kebaikan Alfi. Dan karena hal itu terus berulang sampai akhirnya saya ini punya inisiatif begini. Kebetulan saya kan dekat dengan saudara saya yang boleh dibilang ngertilah dengan hal gaib seperti ini. Saya masih ingat saat itu kurang lebih kalau nggak salah ini malam ke-7 harinya sejak hilangnya Alfi. Jadi kita ngobrol sampai larut malam. Nah setelah saya ceritakan, saya singgung tentang keberadaan Gunung Lawu, tentang hilangnya Alfi, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari, saudara saya ini mencoba untuk berkomunikasi dengan yang ada di gunung. Kenapa Alfi ini susah ditemukan? Padahal saat itu kurang lebih sekitar 500 personil diterjunkan untuk menyisir Gunung Lawu. Dan pencarian Alfi ini dinobatkan pencarian terbesar karena melibatkan banyak sekali relawan dari Merbabu, dari Sindoro, dari manapun ikut melakukan pencarian Alfi ke Gunung Lawu. Tapi kenyataannya semuanya ini nihil. Karena itulah sampai akhirnya saudara saya ini mencoba untuk meminta gambaran sebenarnya apa sih yang dialami Alfi Kurniawan di Gunung Lawu sana. Sekali lagi saya berani menceritakan ini karena apa? Karena kejadiannya ini sudah lewat bertahun-tahun ya teman-teman. Karena hilangnya Alfi ini di awal tahun 2019, sedangkan sekarang sudah tahun 2023. Dan ketika saat sedang diam, tiba-tiba saudara saya ini menangis. Setelah semuanya ini tenang, terkendali, beliau ini mulai menceritakan gambaran apa yang didapat dari Gunung Lawu sana. Ternyata saat itu beliau dikasih gambaran Alfi ini tidak akan ketemu, tidak akan bisa diambil, kecuali dengan sebuah persyaratan yang membuat saudara saya ini tadi menangis. Saya tidak berani menceritakan detailnya seperti apa, hanya saja di sini akan saya gambarkan ya. Saya gambarkan ketika teman-teman ini kehilangan uang Rp1.000. Setelah sibuk mencari, kita ini dapat informasi bahwa uang ini sudah ditemu oleh orang lain. Dan jika kita ingin meminta uang Rp1.000 ini, si penemu uang ini tadi meminta imbalan 1 juta. Kira-kira masuk akal nggak? Semoga sedikit gambaran yang saya berikan ini dapat diterima oleh teman-teman ya. Ya seperti inilah Kang Z dari dulu kalau mengangkat tentang Gunung Lawu ini kalau nggak vulgar banget, selalu ditutup-tutupin. Sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman, karena terlalu banyak singgungan. Banyak sekali hal yang harus ditutupin. Jadi tadi ada kejanggalan seperti saat itu kan omnya Alfi juga terlibat dalam pencarian kan. Itu beberapa kali mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Jadi kalau saat cerita sama aku itu, jadi dia selalu dikawal, kemanapun selalu dikawal. Jadi kayak pasukan kerajaan gitu. Seperti itu, orangnya gagah-gagah, jadi telanjang dada seperti itu. Yes,
mirip-mirip orang kerajaan. Jadi selalu dikawal kemanapun, bahkan tidur ditungguin Sama sosok ini, Mas. Itu sampai ketakutan dia, sampai ketakutan. Bahkan sampai turun istirahat di Cemoro Kandang pun masih diikuti. Dan akhirnya mungkin dia ketakutan terus pulang gitu lah. Nah, kemudian untuk sosok prajurit yang menjaga omnya Alfi ini, seperti yang dimaksud oleh Mas Budi ini tadi, kalau menurut saya pribadi sebenarnya sosok ini baik. Kenapa dia ini mengikuti terus omnya Alfi? Bahkan setiap kali omnya Alfi ini melakukan apapun, sosok ini selalu mengikuti. Tidur pun ditungguin loh. Sekali lagi, kalau menurut saya pribadi sebenarnya sosok ini baik. Bahkan keberadaan dia mengikuti omnya Alfi ini menjaga. Jadi saat pencarian tuh di area Argo Dalam itu terjadi keanehan itu saat tim stay di Argo Dalam. Saat itu cerah gitu loh, terbuka. Tapi saat memasuki area Pasar Setan itu tiba-tiba tertutup gitu loh. Jadi langsung kabut turun gelap. Dan kita kembali lagi ke Argo Dalam. Saat kembali ke Argo Dalam terbuka lagi. Ya seperti itu terus. Saat kita masuk ke Pasar Setan tertutup lagi seperti itu. Dan itu berulang kali, Mas? Iya, beberapa hari seperti itu terus. Oke, untuk kisah horor, untuk kejadian ganjil yang terakhir ini tadi, saya yakin teman-teman masih ingat ya, ketika Alfi Kurniawan hilang, jeda kurang lebih sekitar 3 minggu berikutnya, ini ada salah satu paranormal Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Ki Pranalewu ikut melakukan pencarian ke Gunung Lawu. Sayangnya yang membuat saya agak kaget itu begini, beliau ini sempat menyebutkan bahwa misinya ini adalah menjemput Alfi. Saya mendengar itu kok, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya jika kita telaah, kita amati, kata menjemput Alfi ini seolah-olah kan sudah yakin banget kalau dia bisa mengambil Alfi. Kecuali mungkin dengan kata-kata yang lain, kalimat yang lain. Yes, boleh dibilang ya mungkin bisa saja toh ikut melakukan pencarian atau gimana. Karena kalau kata menjemput Alfi ini kan seolah-olah Alfi sudah jelas di sana, tinggal ngambil diajak pulang. Ini yang membuat saya istighfar saat itu. Dan seperti yang kita ketahui, misi Ki Pranalewu ke Gunung Lawu sana ini juga gagal. Ketika Ki Pranalewu ini sampai di Gunung Lawu sana, di atas sana, di area Pasar Dieng, setiap kali ingin melakukan pencarian, selalu saja kabut ini tiba-tiba datang. Kejadiannya sama persis dengan apa yang diceritakan oleh narasumber di besok pagi ini tadi. Dan itu terus berulang kali sampai akhirnya timnya Ki Pranalewu ini menyerah. Dan ini ada satu hal yang menarik ya teman-teman. Sekali lagi ini saya ceritakan pada teman-teman, berhubung kejadiannya ini sudah lama, dari tahun awal 2019 sampai 2023 ya. Jadi kedatangan Ki Pranalewu ke puncak Gunung Lawu sana untuk menjemput Alfi katanya ini tadi, ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak dipublikasikan. Apakah itu? Yaitu Ki Pranalewu di atas sana ini mengalami hipotermia. Kalau secara medisnya ini hipotermia. Kalau secara faktor X-nya ya wallahu alam, saya tidak tahu. Intinya yang namanya orang terserang hipotermia itu kan sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Justru malah merepotkan tim lainnya untuk ngurusin dia, kan seperti itu. Loh Kang sih kok bisa tahu? Insya Allah saya tetap tahu. Meskipun saat itu saya tidak ke Gunung Lawu. Tapi inilah hal yang ditutupi oleh Ki Pranalewu berikut timnya saat datang ke Gunung Lawu sana untuk melakukan pencarian terhadap Alfi. Kami dari relawan untuk pencarian saudara Alfi saat ini sudah berada di daerah Solo dan kita mau ke arah Candi Cetok. Kita naik dari Cetok
Oke, saya rasa itu tadi ya teman-teman, apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selebihnya sekali lagi, jika teman-teman ini penasaran dengan ceritanya narasumber Mas Budi ini tadi tentang proses pencariannya Alfi Kurniawan, kemudian berikut hal-hal ganjilnya yang terjadi di sana saat melakukan pencarian, silahkan cek di channelnya Besok Pagi. Akhir kata, saya ini bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Saya hanya berdoa dan berharap semoga kita semua tetap menjaga keseimbangan alam ini. Terima kasih, saya Kang Ji dari lereng Laut Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.